Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Albiru Farm. Oke rekan-rekan, jadi pada video kali ini ya saya akan berbagi pengalaman mengenai kenapa bebek petelur kita itu tidak bisa bertelur secara bersamaan. Nah, akan coba saya bahas ya pada video kali ini. Namun sebelum saya membahasnya, untuk rekan-rekan yang baru mengetahui channel ini, silahkan di subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang. Dan video ini jangan di skip ya, simak terus baik-baik agar mampu paham terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, langsung saja ya. Jadi kenapa bebek itu tidak bisa bertelur secara bersamaan, masa bertelurnya itu tidak bareng lah, seperti itu rekan-rekan. Kenapa? Nah, mungkin ada beberapa penyebab ya yang bisa saya katakan di sini, yaitu yang pertama adalah bebek itu tidak seragam umurnya, tidak sama. Nah, jadi penyebab yang pertama ini mungkin kita itu membeli bebek bayah sehingga kita tidak tahu umur pastinya bebek itu. Nah, jadi kalau kita membeli bebek bayah, pastikan ya kita mengetahui pasti umurnya berapa dan seragam lah, sama ya umur bebek bayah itu. Kalau ada yang berbeda umur bebeknya, itu biasanya nanti bertelurnya tidak akan bareng rekan-rekan. Jadi bertelurnya itu tidak bisa maksimal, seperti itu. Itu penyebab yang pertama. Kemudian penyebab yang kedua adalah tentang bebek itu mengalami sakit ya rekan-rekan. Jadi memang jika kita memelihara dari DOD terus kita seragam umurnya ya, itu belum tentu bebek itu bisa bertelur secara bersamaan. Karena pada saat perjalanan kita itu beternak, pastinya ada bebek-bebek yang kena sakit rekan-rekan. Nah, jadi kalau kena sakit itu pastinya proses pertumbuhannya terganggu dan proses produksinya juga terganggu, sehingga tidak bisa bersamaan ya bertelurnya itu. Mungkin sakit selama 1 minggu saja itu biasanya akan selisih 1 bulan rekan-rekan bertelurnya itu, antara yang sehat dan yang sakit tadi. Jadi lumayan ya waktunya 1 bulan itu, menurut pengalaman di kandang saya seperti itu. Nah, jadi pastinya tidak maksimal nanti ya kalau bertelurnya kurang seragam, seperti itu. Kemudian penyebab yang ketiga adalah bebek itu mengalami stres. Nah, jadi kan misalkan umurnya sudah seragam terus tidak ada yang sakit, tetapi ada tingkat kesetresan itu berbeda-beda setiap bebeknya. Kenapa bisa stres? Mungkin ya karena perbedaan cuaca ataupun pindah kandang. Nah, pindah kandang kan biasanya kita itu membeli bebek bayah ya, biasanya umur 5 bulanan atau 6 bulanan itu kan pindah ke kandang kita. Jadi pindah kandang itu biasanya bebek itu stres. Nah, tingkat kesetresan bebek itu kan pasti berbeda-beda tiap bebeknya ya. Ada yang stres cuma sedikit, terus ada yang stres lama. Jadi stres yang lama ini biasanya kan tidak berproduksi, tidak bertelur. Nah, jadi bisa beda-beda lah waktunya ya. Yang stresnya sedikit atau tingkat stresnya rendah itu biasanya adaptasi kandang saja terus 2 minggu sudah bisa bertelur. Namun yang stresnya lumayan lama itu bisa sampai 2 bulan baru bertelur di kandang baru, seperti itu rekan-rekan. Jadi selisihnya cukup apa ya, lama ya. Jadi harus kita perhatikan masalah tingkat kesetresan bebek ini. Kemudian penyebab yang keempat adalah pembagian jumlah porsi pakan yang tidak sesuai rekan-rekan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi bebek itu yang tidak bertelur, kita lihat ya bagaimana kondisi tubuhnya, kurus, gemuk seperti itu ya. Kalau kurus kemungkinan besar porsi pakannya tidak masuk ya. Kenapa bisa tidak masuk? Padahal kita lihat itu bebek makan semua ya. Jadi yang tidak masuk itu biasanya bebek itu nafsu makannya kurang terjaga rekan-rekan. Jadi bebek yang tidak atau nafsu makannya itu tidak terjaga itu biasanya kecil-kecil dan kalah makannya. Istilahnya seperti itu, kalah makan dengan bebek-bebek yang sudah besar.
dengan bebek-bebek yang nafsu makannya tinggi. Itu kan bebek yang nafsu makannya tinggi makan terus. Jadi apa namanya, bebek yang kecil atau kurus itu sangat apa ya, sangat terganggu rekan-rekan. Jadi tidak bisa makan secara maksimal karena ada bebek yang nafsu makannya tinggi seperti itu. Jadi porsi makan ini sangat menentukan ya, nanti bisa berproduksi dan tidak berproduksi. Harus kita perhatikan ya. Harus bebek itu harus mempunyai feed intake yang masuk dan makannya itu semua dapat kebutuhan sesuai dengan nutrisinya, seperti itu, agar bebek itu bisa bertelur bersama-sama. Oke, itu ya rekan-rekan. Jadi kemungkinan 4 penyebab bebek itu tidak bisa bertelur secara bersamaan. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya harus kita lihat dulu penyebabnya. Kalau penyebabnya sakit, kita itu bisa memberikan obat ya sesuai dengan penyakitnya nanti, agar bisa bersama-sama. Kalau bisa kita beri obat itu semua ya, semua bebek di kandang ya. Jadi yang sakit dan tidak sakit itu harus semuanya kita obati agar penyakit itu bisa cepat hilang, bakterinya bisa cepat hilang. Kemudian kalau penyebabnya stres, ya kita sendirikan dulu rekan-rekan. Kita sendirikan, terus nanti bebek yang stres kita berikan perlakuan khusus lah. Kita beri juga vitamin-vitamin anti stres agar bebek itu cepat reda stresnya, seperti itu. Kemudian kalau penyebabnya tadi beda umur ya, itu monggo kalau kita beli bebek bayah, kalau memang bebeknya itu beda umur, kita bisa sortir kembali lah di kandang itu. Kita sortir mana bebek-bebek yang sudah agak tua ya, bulunya itu kita lihat, terus kita sortir, dan mana yang masih muda kita sortir juga, seperti itu. Jadi jangan dicampur. Kemudian kalau penyebabnya tadi porsi pakan yang tidak sesuai, kalah makan lah istilahnya, seperti itu bisa kita tambahkan lagi tempat pakannya ya. Jangan sedikit-sedikit, tempat pakannya itu harus banyak lah. Biasanya saya itu 30 ekor itu saya beri satu bak seperti ini ya. Nah ini seperti itu 30. Jadi kalau 100 ya 4 lebih bagus rekan-rekan. Jadi per 100 ekor 4 atau 5 bak lah, seperti itu, agar bebek itu bisa makan itu tidak berdesak-desakan, seperti itu rekan-rekan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan singkat saya mengenai penyebab bebek itu tidak bisa bertelur bersamaan. Nah, semoga rekan-rekan dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan ya, dan bisa mempraktekkan sendiri di kandang rekan-rekan semua. Oke, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Terima kasih.